Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, dengan karunia Allah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali meskipun hanya bertemu suara ya. Tapi mudah-mudahan anak tetap semangat. Apalagi ini mencari ilmu ya sebisanya. Mudah-mudahan kegiatan anak-anak, semangatnya anak-anak pasti ditulis oleh malaikat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian waris untuk ayah dan ibu. Pada waktu yang lalu kita masih sama di surat An-Nisa ayat 11, tapi waktu itu kan bagian waris untuk anak perempuan. Masih di ayat 11 juga sekarang, lanjutannya adalah bagian waris untuk ayah dan ibu. Ini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ini, bagian waris untuk kedua orang tua itu ada tiga ya, ada tiga posisi atau ada tiga kondisi. Yang pertama, jika yang meninggal mempunyai anak, misalnya ada seseorang ini meninggal, dia mempunyai anak, kemudian ada ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat bagian 1/6 ya, dari harta peninggalan itu. Ayah, ibu. Kemudian ada anak, ayah dan ibu mendapat 1/6 dari peninggalan. Itu posisi atau kondisi yang pertama. Sekarang ini ayatnya yang menjelaskan tadi bahwa ayah dan ibu dapat 1/6 ini. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taroka in kana lahu walad. Coba ulangi lagi. Wali abawaihi. Harus sungguh-sungguh ya membacanya supaya rapih betul, tidak merubah artinya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taroka in kana lahu walad. Artinya wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, likulli wahidin, tiap orang dari mereka, minhuma, likulli wahidin, tiap orang, minhuma dari mereka, as-sudusu, mendapat 1/6, mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan. In kana lahu walad, jika ia, maksudnya yang meninggal itu mempunyai anak. Yang dimaksud di sini, anak di sini termasuk juga cucu. Misalnya punya anak, punya cucu, anaknya sudah meninggal, Anda cucu sama saja. Itu berarti dia mempunyai anak. Kemudian posisi kedua atau kondisi kedua, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, jadi yang meninggal tidak punya anak, sedangkan ahli warisnya hanya ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian waris 1/3. Bagian warisnya 1/3. Ulangi ya. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak, ahli warisnya cuma hanya ayah dan ibu, maka ibunya mendapat 1/3 bagian. Ini ayatnya, lanjutan dari yang tadi. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawa fali ummihi tsulusu. Fa illam yakul lahu, maka jika ia tidak mempunyai waladun anak, wa warisahu, dan ahli warisnya abawahu, hanya kedua orang tuanya, fali ummihi, maka bagi ibunya, maksudnya bagian waris ibunya itu as-sulusu, 1/3.
Sekarang posisi ketiga. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara. Jadi tidak ada anak, tapi punya saudara. Maka ibu mendapat bagian 1/6. Diulangi ya. Yang meninggal punya saudara, tidak punya anak, tidak punya ayah, tapi punya saudara. Maka ibu mendapat 1/6. Ini firman Allahnya. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Fa in kana lahu, maka jika ia, maksudnya yang meninggal, mempunyai ikhwatun, saudara. Fali ummihi, maka bagi ibunya as-sudusu, 1/6. Nah, warisan itu bisa dibagikan setelah wasiat si mati. Misalnya yang meninggal itu sebelum meninggal mempunyai pesan, nanti ditunaikan dulu pesannya. Kemudian kalau punya hutang bayar dulu hutangnya. Harus bayar hutang, harus menyelesaikan wasiat, baru membicarakan pembagian waris. Jadi jangan sampai harta warisan dibagikan ke ahli waris tapi utangnya belum dibayar. Itu bisa menghalangi yang meninggal masuk surga. Gitu ya. Jadi ada 3 posisi. Ini jika dibuat bagan, maka kesimpulannya tadi itu adalah seperti ini. Jadi dari tadi 3 posisi ya, ini posisi ke-1, ini posisi kedua, ini posisi ketiga. Posisi pertama ini M, masih ingat M itu muwaris, ya muwaris. Masih ingat muwaris? Muwaris adalah orang yang meninggal, yang mempunyai harta peninggalan. Ini muwaris, dia mempunyai anak. Bisa seorang, bisa 2 orang, atau lebih. Pokoknya dia punya anak, ada ibu, ada ayah. Maka bagian ibu 1/6, bagian ayah juga 1/6. Ini kondisi kedua. Dia meninggal, al-muwarrithu, tidak punya anak. Anaknya tidak ada. Mungkin sudah meninggal anaknya. Kemudian hanya punya ibu dan ayah. Maka di surat An-Nisa ayat 11 tadi disebutkan ibu mendapat 1/3. Ibu mendapat 1/3. Ayah tidak disebutkan. Tapi ini ayah mendapat 2/3. Karena apa? Karena laki-laki 2 kali perempuan. Jadi ibu 1/3, ayah 2/3. Ini posisi kedua. Posisi ketiga seperti ini. Yang meninggal, ya, yang meninggal tidak punya anak, tapi dia punya saudara. Punya saudara dan punya ibu. Maka ibunya 1/6. Seperti judulnya juga bagian waris untuk kedua orang tua atau ayah dan ibu. Maka yang dibahas di sini hanya ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Jadi ulangi ya. Posisi pertama yang meninggal punya anak, punya ayah dan ibu, masing-masing ayah ibu 1/6. Posisi kedua yang meninggal tidak punya anak, tapi punya ayah dan punya ibu, maka ibunya 1/3, ayah 2/3. Posisi ketiga, yang meninggal tidak punya anak, tapi punya saudara, maka juga ayahnya tidak ada. Jadi ini yang meninggal tidak punya anak, tidak punya bapak, tapi punya saudara dan ibu. Ibunya mendapat bagian 1/6. Itulah kesimpulan yang
ada dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi. Setelah anak-anak menyimak pembahasan tentang waris untuk kedua orang tua, Ibu minta nih, bacalah 3 buah dalil tadi beserta artinya masing-masing 10 kali. Ulangi ya. Anak-anak maaf ya, ini kan namanya juga daring di rumah, segala suara terdengar, jadi harap maklum ya. Berisik ya, ada yang nangis, ada yang nyanyi, ada yang berteriak, maaf. Ibu ulangi ya. Sesudah tadi kan menyimak anak-anak, maka Ibu harapkan 1, bacalah 3 buah dalil tadi beserta artinya. Tadi kan ada ya, ada 3 dalilnya ya. Ketika punya anak, ketika tidak punya anak, tapi punya saudara, dan ketika tidak punya anak dan tidak punya saudara. Dibaca, itu dalilnya baca masing-masing 10 kali. Ibu ulangi. Nah, yang ini 10 kali ini ya. Yang pertama kan nih 10 kali. Artinya juga. Kalem aja bahasanya, jangan cepat-cepat, kalem 10 kali. Kan waktunya panjang. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga baca nih ayatnya 10 kali. Kemudian yang ketiga juga ini baca 10 kali. Kalau sudah, Ibu yakin anak-anak hafal tuh. Kalau udah dibaca 10 kali, setorkan hafalan kalian. Kalau sudah 10 kali, insya Allah mudah hafalnya karena sudah berulang-ulang. Setorkan hafalannya, bisa melalui VN atau video. Boleh Ibu terima dua-duanya. Ingat sekali lagi, jangan langsung dihafalkan ya. Jangan langsung dihafalkan, tapi dibaca dulu 10 kali. Kalau sudah dibaca 10 kali, baru dihafalkan. Siapkan anak-anak. Semangat terus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, tidak lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.